Baik, Ibu Rita lahir tahun 64 di Samarinda, merupakan salah satu pengajar di Fakultas Kehutanan dan Kemaritiman. Tahun 96 menyelesaikan studi di Kyushu University Jepang dengan titel Master of Science in Forest Ecology. Sudah memiliki 24 publikasi sejak tahun 2002 hingga 2020. Saya yakin ini yang tercatat, yang tersirat masih lebih banyak dari ini. Kemudian lanjut. Ya, S1 beliau di Universitas Mula Warman, lulus tahun 88, dan S2 lulus tahun 2001. Saat ini beliau sedang menempuh, saya tahu, sedang menempuh program doktor di Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman, dan banyak penelitian yang sudah dilakukan oleh beliau, juga pengalaman bekerja. Beliau sekarang berada di, saya agak susah menyebutnya karena panjang, Laboratorium Ekologi Hutan dan Biodiversitas Hutan Tropis, kalau tidak salah. Dan juga pernah menjadi Sekretaris Pengelola Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan dan Kemaritiman, yang lebih banyak dikenal sebagai Raya Gunung Samarinda. Dari pertama kita ibu bikin, lebih hebatnya itu no kayak punya kita itu no. Mohon mic-nya bisa di silent ya. Tidak, paling yang ngeliatin di YouTube. Halo Mbak. Ya, terima kasih. Bapak Ibu peserta, panitia silakan matikan share screen-nya. Bapak Ibu peserta, perlu saya sampaikan untuk kelancaran aktivitas webinar kali ini, mohon kerelaannya untuk menonaktifkan mic supaya jalannya pemaparan nanti bisa lebih terdengar jelas. Kalau video biasanya kaitannya dengan kekuatan jaringan. Kalau yang kekuatan jaringannya tidak begitu bagus, memang disarankan untuk mematikan video. Tapi kalau yang kekuatan jaringan internetnya bagus, silakan ditampilkan videonya. Baik, kesempatan berikutnya saya serahkan ke Bu Rita, sekitar 25 menit, Bu. Silakan di share screen, Bu. Baik, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen dulu ya. Screen. Sudah terlihat atau belum ya? Sudah terlihat atau belum, Pak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah terlihat atau belum, Bapak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Di slide show aja, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Halo, Pak. Sudah terlihat atau belum? Slide show-nya yang belum, Bu. Oh, belum ya. Sebentar. Bentar ya. Sepertinya slide show dulu baru share screen, Bu, biar yang ter-capture ya. Saya off dulu. Ya, bisa, Bu. Sudah, Bu. Sudah terlihat ya? Siap.
Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ingin menyapa beberapa senior, termasuk Ibu Komariah tadi ada di sini juga. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Lama nggak ketemu Bu. Iya, alhamdulillah masih sehat lah. Alhamdulillah. Kemudian adik-adik mahasiswa juga bapak-bapak pembina dan juga bapak-bapak dari Kubar di sini ya. Saya lihat ada beberapa, ada banyak sekali. Juga para alumni saya lihat juga ada di sini. Selamat pagi. Kayaknya lebih banyak adik-adik saya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya sebetulnya kalau dibilang berbicara tentang peran etnobotani dalam pengembangan potensi KHT, lebih kepada sebetulnya hanya menyampaikan apa sih yang kita punya yang ada khususnya yang ada di Kaltim ini, ya. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Moderator bahwa kita tuh ada hutan yang benar-benar hutan, artinya di dalam kawasan milik pemerintah atau dikelola oleh pemerintah, misalkan mulai dari hutan produksi, hutan lindung, kemudian juga hutan konservasi. Nah, di dalam hutan konservasi ini sebetulnya inilah kawasan yang sebetulnya punya potensi yang sangat besar untuk dikembangkan yang hubungannya dengan kearifan daripada lokal atau etnobotani tadi, gitu ya. Kalau misalkan hutan produksi pastilah kayunya yang diambil, atau misalkan hutan lindung lebih kepada pemanfaatan secara fisik untuk kawasan lindung. Nah, yang hutan konservasi ini yang sebetulnya banyak sekali manfaatnya bagi masyarakat lokal, juga bagi para pemerhati tumbuh-tumbuhan gitu. Di sini disebutkan etnolis dengan tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia ini ada ratusan etnis ya. Jadi contohnya Kaltim saja. Kita misalkan ada Kutai, ada Dayak lagi lebih banyak lagi. Ada misalkan mulai dari Dayak Benua, Dayak Kenyah, kemudian Dayak Iban, dan sebagainya. Kemudian Kutai juga, walaupun satu rumpun Kutai, tapi ada variasi yang berbeda-beda. Kemudian ada Banjar lagi. Nah, masing-masing suku ini memiliki pengetahuan yang berbeda-beda. Jadi, maaf Pak Kis, terlihat slideshow atau bukan ya di situ ya? Masih covernya Bu, bagian depan. Oh gitu ya. Saya kok nggak bisa ini ya, buat slideshow. Atau di ini ya. Oke, sudah terlihat yang kedua ya Pak ya? Etnobotani. Oke. Ya. Jadi kalau kita bicara tadi etnobotani adalah peran atau kearifan lokal dari suatu etnis. Tadi kita bicara Kaltim saja, ada yang paling banyak adalah etnis asli yang saya maksudkan ya, walaupun di Kaltim juga ada Bugis, ada Jawa, termasuk Pak Kis nih, etnis pendatang. Maaf saya bilang pendatang, maksudnya bukan etnis asli yang dari Kaltim. Nah kalau di Kaltim itu ada Dayak, ada Banjar, ada Kutai. Nah, masing-masing etnis ini punya kearifan lokal yang berbeda-beda dalam menggunakan suatu tumbuh-tumbuhan. Di sini ada kata botani, itu adalah berasosiasi kepada tumbuh-tumbuhan. Sementara etno itu adalah etnisnya. Contoh misalkan, yang paling gampang saja misalkan ulin. Kita tahu ulin. Ulin itu adalah satu tumbuhan yang bernilai ekonomi sangat tinggi, yang umumnya yang diambil adalah kayunya gitu. Nah, orang Dayak itu mungkin bisa menggunakan bekas pecahan kayu-kayu ulin itu sebagai zat warna gitu ya. Nah, sementara orang Kutai ilmunya belum sampai ke sana atau mungkin tidak terlalu aware dengan itu, mereka lebih memanfaatkan daunnya misalkan gitu ya
untuk penyubur rambut dan sebagainya. Jadi satu pohon, satu jenis pohon itu masing-masing etnis itu berbeda dalam memanfaatkannya. Jadi hubungannya berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi etnobotani itu adalah berdasarkan kepada atau berkisar kepada pemanfaatan satu jenis tumbuhan yang gunanya itu adalah bisa untuk meningkatkan ekonomi, bisa untuk kesehatan, bisa juga untuk lingkungan. Contoh misalkan ada tumbuh-tumbuhan yang misalkan sebagai penghilang bau, kemudian ada tumbuh-tumbuhan yang biasa digunakan oleh masyarakat Dayak itu untuk misalkan mengusir hama dan sebagainya. Itu adalah untuk lingkungan ya. Nah, kemudian etnobotani ini apabila tidak kita gali atau tidak kita catat misalkan begitu ya, biasanya kearifan lokal ini dimiliki oleh orang yang sudah tua-tua begitu ya, karena dulu waktu zaman belum secanggih sekarang ini, masyarakat dulu itu lebih banyak berinteraksi dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, apabila misalkan kita tidak menggali, itu bisa-bisa hilang gitu kearifan lokal tadi. Yang muda-muda sekarang, jangankan yang muda-muda, mungkin di generasi saya saja itu sudah agak kurang memanfaatkan tumbuh-tumbuhan tadi. Misalkan untuk pewarna, misalkan sekarang, misalkan katakan untuk pewarna baju, misalkan batik dan sebagainya. Sekarang mungkin lebih banyak menggunakan pewarna kimia ya atau pewarna buatan. Padahal nanti di slide yang berikutnya tumbuh-tumbuhan itu bisa juga sebagai pewarna gitu ya. Nah, sekarang kan eranya ini kalau kita lihat misalkan di negara-negara maju, eranya adalah era ke alam ya, jadi artinya ke green gitu. Jadi pewarna pakaian yang berasal dari tumbuh-tumbuhan itu harganya sangat mahal sekali gitu ya. Nah, kita nih banyak sebetulnya sumber-sumber itu yang tidak kita dokumentasikan. Jadi bisa saja terjadi sumber daya hayati tadi itu akan hilang kalau kita tidak menggali atau juga mengkaji atau juga mendokumentasikan kearifan lokal lagi, karena itu tadi berubahnya lingkungan, pengaruh pembangunan serta budaya modern tadi ya. Memang untuk menggali budaya-budaya itu biasanya atau menggali kearifan lokal itu kita harus pergi ke daerah-daerah yang masih betul-betul pure ya, jadi mungkin masih di remote area, masih agak susah misalkan jangkauannya begitu ya. Di foto ini adalah foto waktu saya pergi tahun 2009 saat itu untuk pergi ke sana. Memerlukan waktu bukan sehari 2 hari gitu. Tapi sekarang mungkin dengan kemajuan ini di daerah Long Apari ya, jadi mungkin salah satu nanti akan saya perlihatkan salah satu kawasan yang mempunyai nilai kehati yang cukup tinggi di Kaltim ini. Ya, oke. Nah, kehati itu apa sih sebetulnya kehati itu? Nah, kalau bicara kehati itu macam-macam sebetulnya. Ada yang misalkan kumpulan dari berbagai jenis, ada yang mengatakan misalkan hubungan antara yang jenis yang satu dan lain. Nah, di sini saya pakai kehati yang atau definisi yang digunakan oleh pemerintah ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 yang dimaksud sumber daya kehati itu adalah unsur hayati di dalam suatu kawasan ya, baik itu tumbuhan atau juga hewan yang bersama dengan unsur non hayati di dalamnya secara keseluruhan sehingga membentuk suatu ekosistem ya, itu yang disebut dengan sumber kehati gitu. Tapi kalau kita bicara kehati adalah berbagai kelompok jenis antara tumbuhan atau juga hewan. Nah, kemudian kehati ini harus dikelola, harus dimanfaatkan gitu ya. Kalau kita bicara konservasi biasanya itu adalah bagaimana memanfaatkan kesinambungan daripada kehati tadi ya, atau keanekaragaman hayati tadi ya, secara bijaksana. Jadi kita memanfaatkannya itu secara bijaksana ya, untuk menjamin kesinambungan, kemudian memelihara dan meningkatkan kualitas kehati dan nilainya. Nah, semua ini tidak akan bisa misalkan kita hanya menggunakan teknologi modern, perlu kearifan lokal tadi atau perlu local wisdom tadi yang didapat dari mana? Dari etnis-etnis yang memang selama ini berinteraksi dengan tumbuh-tumbuhan itu ya. Jadi
kita biasanya di zaman modern ini hanya memanfaatkan pepohonan dan sebagainya itu hanya untuk tadi kayunya saja gitu ya. Padahal nilai suatu hutan itu kalau kayunya itu sebenarnya kecil sekali gitu ya. Mungkin katakanlah ulin ya, 1 kubik ulin itu harganya entah berapa, mungkin berapa juta begitu ya. Tapi sebetulnya peran daripada ulin, kita bicara ulin saja dulu. Peran daripada ulin itu, dia akan misalkan dengan besarnya tajuknya ulin, dia akan memelihara kehidupan yang ada di bawah tajuk itu. Kemudian dengan lebar tajuknya itu, dia bisa untuk misalkan katakan beberapa hewan, termasuk juga satwa-satwa yang mungkin dilindungi ya, untuk hidup di situ gitu ya. Jadi kemudian selain itu lagi kalau bicara kekinian atau saat ini orang lebih banyak bicara misalkan mengenai karbon. Nah, berapa lagi kemampuan daripada suatu pohon ulin itu untuk menyerap dan menyimpan gitu ya daripada karbon itu. Nah, nilai-nilai itu yang sebetulnya lebih besar dibandingkan nilai satu pohon ulin tadi ya. Nah, nilai-nilai itu selain tadi saya bicara kualitas karbon, yang lain itu bisa didapatkan daripada pengetahuan-pengetahuan lokal tadi ya. Misalkan contohnya ini, orang menyebutnya belimbing koyot. Ya, untuk masyarakat etnis Dayak Basa menyebutnya belimbing koyot ya. Ini sebetulnya punya nilai yang sangat tinggi sekali gitu. Jadi suatu saat saya pernah pergi ke Kutim di kawasan di Bengalon. Jadi di situ masyarakat lebih banyak di situ adalah didiami oleh etnis Dayak Basak. Nah, ini mungkin terlihat sepintas kayak tidak berguna gitu ya, belimbing koyot ini. Padahal itu sudah bisa menyembuhkan penyakit yang dimana kalau operasi suatu penyakit itu bisa memerlukan biaya sampai puluhan juta gitu ya. Jadi bisa dibayangkan nilai daripada satu pohon belimbing koyot ini ya. Nah, kemudian ini ada lagi, ini mungkin bagi kita tidak begitu bermanfaat ya, karena kita lebih kepada yang bisa dibudidayakan dan sebagainya. Kalau kita lihat ini, mungkin potensi pertama bisa jadi tanaman hias, kemudian dia juga berkhasiat sebagai rempah-rempah dan juga obat-obatan. Nah, ini sebetulnya semua yang belum dibudidayakan, artinya belum dibudidayakan itu adalah peran daripada etnobotani atau kearifan lokal tadi yang kita dapat daripada suku tertentu. Di sini kedua-duanya ini kebetulan saya dapat pada waktu melakukan penelitian di etnis Basak gitu ya. Jadi ini adalah potensi yang sebetulnya bisa kita kembangkan gitu, dan itu belum tergali atau belum ada yang membudidayakan apalagi memanfaatkannya seperti itu ya. Padahal ini sudah terbukti. Kemudian ini kita melihat ini sebetulnya adalah anakan meranti ya. Tapi kalau misalkan bagi kami dendrolog gitu ya, sering terkecoh ini ya. Jadi karena bentuknya sama sekali tidak seperti meranti. Nah, ini adalah juga potensi salah satu tumbuh-tumbuhan yang hidup kebetulan ini adalah meranti laut yang tumbuhnya selalu saja dekat-dekat dengan dataran yang sangat rendah atau berdekatan dengan laut. Ini juga banyak sekali potensinya sebagai obat-obatan dan juga sebagai untuk herbisida ya. Jadi buat mengusir serangga dan sebagainya ya. Ini juga sama sekali belum tergali ya. Nah, hal-hal inilah yang sebetulnya kita perlukan gali lagi supaya potensi-potensi daripada kehati itu lebih diberdayakan atau dimanfaatkan. Nah, kalau kita lihat ini sebetulnya saya ambil dari buku laporan LIPI ya. Kalau kita lihat di sini ada kurang lebih 47.900 jenis spesies yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini pohon, itu kurang lebih ada 31.400-an ya. Nah, kemudian ini tentu punya potensi yang sangat besar apabila kita gali tadi kearifan-kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia gitu ya, atau khusus di Kaltim saja itu banyak sekali ya. Kemudian ada jamur, kemudian ini juga banyak sekali yang belum kita gali ya, manfaat-manfaat daripada pohon dan juga
jamur tadi untuk keberlangsungan kehidupan kita gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini saya bicara sedikit agak teoritis. Siapa sih yang berperan atau yang bertugas sebetulnya untuk mengembangkan atau memanfaatkan sumber daya hayati itu, dan apa sebetulnya hubungannya dengan etnobotani? Tentu saja yang paling berperan adalah pemerintah ya. Nah, yang paling banyak tadi saya bilang ada tiga fungsi hutan. Yang paling banyak itu yang bisa diberdayakan itu sebetulnya yang di kawasan KSA atau juga KPA ya. Jadi banyak sekali sebetulnya potensi-potensi daripada flora yang ada di sana. Kemudian swasta juga punya peran sebetulnya di dalam memberdayakan potensi-potensi KHT tadi ya. Misalnya di kawasan konservasi dari suatu misalkan pemegang HPH, perkebunan atau juga tambang juga ya. Kemudian sebagai menyediakan kawasan perlindungan plasmanuta ya. Jadi itu juga peran daripada swasta. Nah, yang paling penting itu atau yang paling berperan tadi adalah masyarakat lokal. Jadi pengetahuan atau kearifan lokal tadi hanya bisa didapat dari masyarakat lokal tadi. Bagaimana mereka misalkan menggunakan tumbuh-tumbuhan itu untuk makanan, untuk obat-obatan, atau juga untuk budaya, acara-acara budaya, atau juga untuk acara keagamaan, atau juga untuk sandang, misalkan bangunan, konstruksi, dan sebagainya. Nah, di dalam aturan pemerintah juga kita harus melakukan konservasi misalkan dia terhadap KHT tadi. Misalkan dengan mencegah, dengan melestarikan. Nah, peran daripada masyarakat lokal itu di mana? Adalah pemanfaatan secara lestari tadi, pemanfaatan spesies dengan tetap menjamin kelestariannya. Ilmu dasar daripada untuk menggunakan jenis-jenis ini secara lestari itu sebetulnya sudah banyak dilakukan oleh para leluhur atau nenek moyang kita dulu ya. Jadi bagaimana mereka nenek-nenek atau leluhur kita dulu memanfaatkan jenis-jenis tertentu untuk berbagai keperluan, mulai dari pangan sampai kepada misalkan keperluan-keperluan sekunder ya. Jadi disinilah sebetulnya peran daripada pengetahuan etnobotani tadi ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sedikit saya tampilkan hasil dari penelitian atau data yang sudah tersedia. Kekayaan daripada jenis, ini hanya khusus tumbuh-tumbuhan tingkat pohon ya, maaf. Jadi ini hanya khusus tumbuh-tumbuhan tingkat pohon yang misalkan ada di Sumatera, Jawa dari 7 wilayah biogeografi di Indonesia itu, kemudian Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku, Irian Jaya, Papua. Nah, kalau kita lihat di sini ada 33 jenis endemik Kalimantan. Yang dimaksud dengan endemik ini adalah jenis yang habitatnya hanya ada di situ gitu ya. Jadi kalau jenis asli, misalkan asli Kalimantan bisa dibudidayakan di tempat lain, dibawa ke Jawa atau dibawa kemana saja ya. Tapi kalau dia endemik, artinya jenis-jenis yang hanya ada di situ. Nah, ini pun dari 33 jenis endemik pohon ini, walaupun sekarang sebetulnya yang bukan termasuk kelompok pohon, ada banyak lagi ya. Beberapa waktu lalu sudah dipublikasi oleh Pak almarhum Sidiasa, Kadek Sidiasa. Jadi itu ada puluhan sebetulnya jenis-jenis endemik Kalimantan selain daripada yang diterbitkan oleh McKinnon tahun 81 ini ya. Jadi ini saja kalau misalkan jenis endemik ini kita gali gitu ya, kebermanfaatan atau potensi-potensinya itu sungguh suatu potensi yang sangat luar biasa ya, baru yang ada di Kalimantan ya. Nah, kemudian ini saya rangkum dari beberapa hasil penelitian bagaimana sebetulnya densitas atau kerapatan suatu tumbuh-tumbuhan pohon yang ada di hutan Kalimantan ya. Karena datanya ini masih gabungan antara Kaltim dan Kaltara, ada Malinau ya. Jadi saya tulis saja Kaltim dan Kaltara di sininya. Misalkan penelitian Pak Kartawijaya tahun 2015. Dari kebetulan luas plotnya ada 12 hektar, beliau menemukan 759 pohon per hektarnya ya, dengan jumlah jenis 225. Jadi suatu hal yang sangat luar biasa ya, di 225 tentu saja ini suatu menunjukkan bahwa hutan itu sangat kaya sekali ya. Ini ada di Malinau.
berapa persen dari jenis ini yang sudah kita gali manfaatnya ya, selain untuk kayu tadi gitu ya. Jadi bukan hanya untuk kayu tadi ya, dari 225 jenis ini. Kemudian di plot yang lain oleh Pak Yusuf ada 240 jenis pada luasan 2 kali 1 hektar. Kemudian masih di Kaltara juga ada 404 jenis ya. Ini kelihatannya penelitiannya adalah di Kayan Mentarang kelihatannya ya. Jadi jenisnya sangat banyak sekali. Nah, dari jenis-jenis ini berapa sebetulnya yang sudah kita manfaatkan ya, betapa banyaknya sebetulnya yang bisa kita gali. Kemudian ini yang ada di Kubar. Dulu masih Kubar tapi sekarang sudah jadi Mahulu ya. Ada di Longapari, kebetulan ini penelitian saya sendiri. Dari luas 1,2 hektar, kebetulan ini di ketinggian di atas 300 meter dari permukaan laut ya. Jadi ada 215 jenis ya. Nah ini kalau kita bicara 300, di atas 300 ini berarti di sana kita tidak akan bisa menemukan keruing ya. Jadi keruing itu adalah salah satu jenis daripada Dipterocarpa yang banyak sebetulnya di hutan hujan dataran rendah, tapi pada ketinggian tertentu dia tidak akan ada lagi ya. Jadi misalkan kayak di Longapari itu mungkin hanya sampai di batas riam-riam saja ya, di batas riam udang, naik ke atas lagi kita tidak akan bisa menemukan keruing. Nah, dengan tidak ada jenis-jenis keruing ini saja saya waktu itu dan kawan-kawan menemukan 215 jenis ya. Jadi ini potensi yang sangat luar biasa. Kemudian di Sungai Boh juga pada waktu itu masih masuk Mahulu ya, atau sekarang Malinau kalau tidak salah ya. Sungai Boh ini dengan luasan plot 1,2 ada 170 jenis pepohonan ya. Jadi ini sebetulnya potensi-potensi yang perlu kita kembangkan. Dan ini hanya pada hutan Dipterocarpa saja. Belum lagi kita bicara hutan rawa, kemudian kita juga ada hutan mangrove dan sebagainya ya, atau riparian yang di pinggir sungai dan sebagainya. Ini hanya hutan dataran kering atau kita sebut dengan hutan Dipterocarpa. Nah, ini contoh salah satu penelitian saya juga dengan jumlah plot yang lebih kecil lagi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah tumbuh-tumbuhan bawah, betapa banyak potensi. Ini saya bicara hanya suku. Euphorbia inilah adalah jenis-jenis suku yang banyak sekali dimanfaatkan buah-buahannya ya. Kemudian ada jambu-jambuan, kemudian moraceae juga. Nah, ini dari luasan plot hanya sekitar 25 kali 8, itu jadi kurang dari, jadi kebetulan ukurannya hanya sekitar 0,8 hektar saja ya. Jadi kita pada waktu itu menemukan jenis ini. Kebetulan ini penelitian agak baru di kawasan Bontang ya. Jadi di Bontang itu ada hutan yang sebetulnya dikelola oleh PKT. Nah, dari di situ saja ada banyak sekali ya. Kemudian juga ada Dipterocarpa dan sebagainya ya. Nah, masih pada kawasan yang sama, itu ada kurang lebih 102 atau katakanlah pada kelompok-kelompok jambu-jambuan, kemudian ada di Dipterocarpa. Nah, ini adalah potensi tadi yang saya sampaikan. Jadi ada meranti laut, kemudian ada belimbing konyot tadi yang sangat tinggi nilainya ya, jadi bisa menyembuhkan suatu penyakit tertentu. Yang dimana kalau penyakit itu misalkan kita harus operasi harus puluhan juta dan sebagainya ya. Kemudian potensi yang sangat banyak ini tadi ulin ya juga ada di situ. Nah, kalau kita ini kenapa sih misalkan harus tadi kearifan lokal itu harus dijaga atau diberdayakan ya. Jadi masyarakat lokal itu hidupnya sangat tergantung dengan sekitarnya ya, misalkan tergantung pada hutan atau juga kebun atau juga maaf ini bukan lading tapi ladang pekarangan ya. Nah, pengembangan daripada pengetahuan lokal ini didapat dari tumbuh-tumbuhan di sekitarnya ya. Nah, ini juga biasanya mereka manfaatkan berkelanjutan. Kemudian potensinya juga sangat baik misalkan untuk dikembangkan lagi. Tapi bagaimana misalkan kalau masyarakat lokal tadi sudah tidak tinggal lagi di sekitar hutan atau tidak lagi memberdayakan kearifan lokal mereka. Tentu saja pengetahuan lokal ini akan menurun. Misalkan contohnya sekarang mungkin kita bicara saja yang di Kubar ini, mungkin yang anak-anak SMA atau mungkin juga yang kelompok mahasiswa sudah tidak begitu kenal lagi, saya yakin. Dibanding dengan nenek-neneknya mungkin atau kakek-kakeknya itu pengetahuannya itu sudah berkurang.
misalkan dalam menggunakan misalkan baik itu untuk makan atau juga misalkan untuk keperluan-keperluan lain itu pasti berkurang. Nah, disinilah sebetulnya harus kita berdayakan. Nah, dari berbagai tipe yang ada di Kaltim itu misalkan dari hutan hujan tropis, kemudian dari riparian yang sekitar sungai dan sebagainya, hutan mangrove, kemudian ladang itu juga menyimpan beberapa kehati atau tumbuh-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan. Kemudian hutan rawa atau juga misalkan hutan tanaman karet dan sebagainya yang banyak di Kubar itu sebetulnya menyimpan berbagai macam tumbuhan yang bisa dimanfaatkan gitu. Jadi semua ini yang kita punya di Kaltim gitu ya. Nah, etnobotani atau juga keeratan antara suku dengan tumbuh-tumbuhan itu biasanya dimanfaatkan apakah dia untuk bahan makan utama, misalkan ada suku Punan misalkan hanya memanfaatkan metroksilon atau misalkan sagu untuk makannya karena mereka belum bisa misalkan dulu ya, kalau sekarang mungkin sudah bisa menanam padi itu menggunakan metroksilon atau sagu itu untuk bahan pangan utama gitu. Jadi sangat tergantung sekali dengan alam sekitarnya. Kemudian ada juga untuk bahan pangan sekunder, misalkan katakanlah misalkan seperti umbi-umbian. Yang saya maksud sekunder di sini artinya ada boleh dimakan, tidak ada tidak apa-apa ya. Tapi kalau bahan makan utama itu adalah bahan yang harus ada untuk sehari-hari. Kemudian ada bahan pangan lain misalkan untuk rempah-rempah, kemudian meningkatkan rasa dan sebagainya. Itu semua ada di sekitar baik tadi di hutan, di ladang atau pengarangan. Nah, kemudian bagaimana hubungan yang lain adalah untuk sandang atau misalkan untuk bangunan, kayu bakar, konstruksi, misalkan buat perahu, buat rumah, kemudian untuk kayu bakar sehari-hari. Kemudian ada yang hubungan antara tumbuh-tumbuhan dengan suatu etnis tertentu tadi hanya sebatas keperluan sekunder. Misalkan rotan, misalkan bisa digunakan untuk tikar, untuk kerajinaannya, mantas, dan sebagainya. Atau juga misalkan untuk perekat, atau juga untuk bahan pembersih, misalkan. Atau juga tadi untuk pewarna, misalkan kulit durian dipakai untuk pewarna, dan sebagainya. Atau bekas kayu ulin itu dipakai untuk pewarna, dan sebagainya. Kemudian ada lagi hubungan keeratan antara suatu etnis itu, artinya kalau dia makin erat hubungannya itu, suatu etnis itu harus ada di tempatnya ya. Misalkan katakanlah untuk bahan ritual atau spiritual, misalkan ada satu jenis tertentu, misalkan acara Muangkai, atau misalkan akan pergi berburu, atau misalkan menikah, atau acara kematian, ada satu jenis-jenis tumbuhan di mana di situ harus ada. Nah, biasanya tumbuh-tumbuhan itu yang harus ada atau tersedia itu biasanya kalau misalkan agak susah misalkan didapat di hutan, mereka mulai membudidayakan. Nah, hal-hal ini sebetulnya harus digali oleh kita-kita yang sekarang ini ya. Jadi banyak sekali sebetulnya tumbuh-tumbuhan yang oleh etnis-etnis tertentu dimanfaatkan. Misalkan katakan untuk mengobati orang sakit non medis, misalkan katakan pada beberapa suku Dayak itu misalkan melakukan belian. Dari penelitian saya tahun 2014 ada kurang lebih 70 jenis yang digunakan oleh suku Basak dan juga suku Apokayan. Itu berbeda jenisnya ya. Jadi untuk acara mengobati orang sakit ini tadi. Jadi orang sakit non medis, mereka bilang non medis itu artinya sudah ke dokter tapi juga nggak sembuh gitu ya. Jadi dia gunakan beberapa jenis-jenis itu ya. Nah, ini alangkah lebih baiknya misalkan dari beberapa jenis tadi kita teliti. Ada apa sebetulnya jenis-jenis itu? Tentu saja tidak mungkin suatu jenis yang mereka gunakan itu mungkin kandungan fitokimianya seperti apa gitu ya. Jadi itu sebetulnya potensi-potensi yang bisa kita kembangkan selanjutnya. Kemudian ada juga yang untuk obat-obatan. Misalkan yang saya bilang obat-obatan utama ini adalah sakit-sakit yang sakit degeneratif, misalkan kanker dan sebagainya, diabetes dan sebagainya ya. Kemudian ada juga tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai obat-obat sekunder, misalkan untuk penambah daya tahan tubuh, pelangsing juga, atau misalkan untuk kecantikan dan sebagainya ya. Jadi
hubungan suatu etnis tertentu ini dengan tumbuh-tumbuhan itu sangat bervariasi ya. Nah, ini contoh yang ada di Kubar, di Kutai ya, masuk Kabupaten Kutai kalau tidak salah ini. Kurkuligo atau juga yang disebut dengan doyo. Kalau kita jalan misalkan di Samarinda ini di daerah Segiri atau di toko-toko souvenir biasanya digunakan hanya untuk souvenir. Padahal zaman dulu doyo ini mereka gunakan untuk baju, tapi dan sebagainya ya. Dan juga di beberapa suku tertentu di luar Indonesia ini adalah satu obat-obatan yang sangat berkhasiat. Kita belum memanfaatkannya atau mungkin masyarakat kita belum memanfaatkannya sebagai obat, hanya sebagai keperluan untuk misalkan membuat bahan baju dan sebagainya. Kalau saat ini sudah digunakan untuk bahan tas dan juga macam-macam ya. Nah, yang tadinya misalkan tumbuh liar di alam, sekarang sudah mulai kita budidayakan. Nah, inilah peran daripada, di sini jelas sekali, peran daripada pengetahuan atau kearifan lokal tadi ya. Jadi suatu jenis tertentu yang tadinya misalkan diambil hanya dari alam, kemudian karena kita butuh banyak gitu ya, maka mulai dibudidayakan ya. Jadi ini adalah salah satu bagaimana pengembangan daripada kehati tadi ya. Kemudian ada lagi ini saya ambil dari website yang dulu hanya dimanfaatkan oleh misalkan oleh suku Dayak hanya untuk obat-obatan, kemudian sekarang sudah bisa bernilai ekonomis tinggi ya, digunakan misalkan ini Mas Heri buat untuk ada teh tahongai untuk diabetes, kemudian ada untuk peningkat daya tahan tubuh dan sebagainya ya. Kemudian ada lagi misalkan ini bawang Dayak ya, atau dikenal dengan bawang Dayak atau bawang tiwai yang juga punya potensi yang sangat tinggi bila kita manfaatkan ya. Jadi pengembangan potensi daripada kearifan lokal atau daripada pengetahuan tradisional tadi itu sebetulnya secara tidak langsung misalkan di pasar tradisional di Samarinda ini di Jalan Ayani itu ada oleh masyarakat etnis Dayak Kenyah. Sering dulu sebelum COVID ya, itu sering mereka jual berbagai macam bahan sayuran dan sebagainya ya. Jadi yang sebetulnya ini nilai daripada kandungan daripada sayur-sayuran itu sebetulnya tinggi ya. Nah kemudian juga penjual misalkan herbal, madu atau pengrajin, mereka ini adalah sebetulnya agen yang sangat potensial untuk meningkatkan potensi daripada atau mengeksplor potensi daripada kehati tadi ya. Jadi berbagai jenis tumbuhan yang telah dimanfaatkan ya, itu sebetulnya bisa kita kembangkan atau dibudidayakan di kemudian hari ya. Sebagai contoh misalkan ini adalah tadi Kurkuligo. Baik, kalau ada yang mau bertanya silakan. Jadi